bersyukur kepada Tuhan. Kami sangat berterima kasih kepada Engkau. Betapa dahsyat Engkau, betapa luar biasa anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami tidak dapat mengukurnya, bahkan kami tidak dapat membalasnya Tuhan. Sungguh keajaiban-Mu dahsyat di dalam setiap pribadi kami. Sadar kami Tuhan, karena itu kami senantiasa meninggikan nama Tuhan. Senantiasa kami mempermuliakan Allah. Terima kasih Bapa, inilah yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bertata di atas puji-pujian kami. Saatnya kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya taburan firman ini menjadi berkat bagi kami semua, bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Bahkan kami percaya firman ini Tuhan menjadi rema dalam setiap hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, urapilah setiap telinga yang mendengarnya, bahkan terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya kuasa iblis telah dihalaukan oleh Tuhan, sehingga kami akan leluasa menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi kami ucapkan untuk kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, langsung saja kita buka Alkitab kita. Saya mengajak kita membuka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-66. Kita baca ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Sekali lagi saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. Hari ini saya bawa judul firman Tuhan, muliakanlah namanya. Saya kutip dari bagian ayat yang kita akan baca. Mazmur pasalnya yang ke-66 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Kita baca 2, 3, iya. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Selah. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, kalau saudara melihat dalam perikopnya, ini adalah nyanyian syukur karena bangsa Israel tertolong. Kita tahu saudaraku, di mana pernah bangsa Mesir mengejar mereka ketika bangsa Israel akan ke tanah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, di mana dikatakan waktu bangsa Israel sudah melewati Laut Taberau, maka disusul dengan orang Mesir. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika mereka sudah ada di tanah yang kering, di mana pada waktu itu Laut Taberau itu dibelah Tuhan, maka ketika mereka ada di sana, maka laut itu menyatu kembali. Akhirnya bangsa Mesir itu mati semuanya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, itulah satu keajaiban Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu, di mana Tuhan tidak membiarkan umat kesayangannya. Tuhan tidak membiarkan orang pilihannya. Tuhan selalu menjaga dari musuh-musuh kita Bapak Ibu. Itulah Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa Bapak Ibu. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan pernah kita meragukan Tuhan, amin. Jangan pernah kita meragukan kuasanya. Jangan pernah saudara meragukan saudaraku kehebatannya. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang hidup, Dia berkuasa untuk menolong saudara dan saya. Itu yang dialami oleh bangsa Israel Bapak Ibu. Sehingga saudara dikasih oleh Tuhan,
Mereka harus mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak pertolongan Tuhan atas hidup kita. Ada banyak pemberian-pemberian Tuhan yang kita nikmati dalam hidup kita. Kasih karunia-Nya begitu nyata, terbukti Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu, kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu berkat pertolongan daripada Tuhan. Itu merupakan kasih-Nya Allah di dalam setiap kehidupan kita. Khususnya kita bisa melewati seperti wabah virus yang sedang melanda dunia. Kita bisa lewati, kita ada sampai hari ini. Semuanya itu oleh karena berkat kasih daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, seharusnya kita sebagai orang percaya mempermuliakan Allah. Amin. Itu kerinduan Allah bagi kita. Kita menghormati Tuhan. Kita meninggikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau prioritaskan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan saya percaya pertolongan Tuhan akan terus nyata di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat-ayat ini memberikan pengajaran kepada kita bagaimana kita memuliakan Tuhan. Di sana dikatakan kita harus bermazmur. Saudara, bermazmur itu maksudnya kita mengucapkan kata-kata baru Bapak Ibu. Kalau saudara sujud menyembah, saudara memuji Tuhan, saudara bermazmur, keluar kata-kata baru dari mulut saudara, yang tentu itu secara spontan. Saudara menyembah Tuhan, terima kasih Bapa, kasih setiamu besar dalam hidupku, kemuliaan bagi Engkau, Engkau Allah yang baik. Itu saudaraku secara spontan keluar dari mulut kita. Amin. Itu saudara dikasih oleh Tuhan cara kita mempermuliakan Allah. Bahkan lebih jauh dikatakan kita menaikkan puji-pujian kita. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita diajak untuk memuji Tuhan, maka pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Ketika engkau diajak menyembah Allah, sembahlah Dia dengan segenap hatimu. Karena itulah cara yang bisa kita lakukan untuk mempermuliakan Allah. Siapa lagi kalau bukan saudara dan saya yang mempermuliakan Dia. Amin. Kita ini adalah umat pilihannya. Kita ini adalah umat tebusannya yang memang dikhususkan untuk mempermuliakan Tuhan. Karena itu beri waktumu untuk bermazmur bagi Tuhan. Saudara, tidak semua orang bisa lakukan hal ini. Tetapi saudara yang telah diajar oleh firman Allah, di mana kita diminta untuk kita memberi waktu bermazmur kepada Allah. Dimanapun kita sebenarnya kita bisa bermazmur, kita bisa menyembah Allah. Saudara, ketika saya ada menebas di ladang, timbul mazmur dari mulut saya. Bahkan saudaraku, ada ayat yang timbul di pikiran saya, lalu saya rangkai sebuah khotbah. Kalau saudara mau mendengarkan hal itu, saudara bisa buka di channel yang saya buat, saudaraku. Itu spontan, saudaraku, timbul dari mulut ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita berada, kita bisa bermazmur, kita bisa memuji-muji Tuhan, mempermuliakan Allah. Saudaraku, yang tentu di dalam pujian kita menyampaikan tentang kedahsyatan Allah, keagungan Tuhan. Kita akui bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, saudaraku. Allah yang tidak bisa tertandingi oleh siapapun, oleh kuasa apapun. Dia adalah Allah kita yang dahsyat, Bapak Ibu. Saudara, saya ingin tunjukkan kepada saudara kedahsyatan Allah. Saudaraku, kalau langit terbentang luas itu karena pekerjaan tangannya. Amin. Saudaraku, tidak campur tangan manusia untuk membuat langit ini, tetapi sendirinya Tuhan lakukan dengan tangannya yang luar biasa. Itulah pekerjaan Tuhan.
Bintang-bintang dan alat penerang lainnya memancarkan sinarnya, itu karena pekerjaan tangannya. Mereka ada pada porosnya masing-masing, tetapi saudara dikasih oleh Tuhan sanggup memancarkan sinarnya. Sesuatu yang luar biasa kalau kita renungkan kedahsyatan Tuhan. Terkadang Bapak Ibu kita tidak pernah memikirkan hal itu. Saudaraku, dari semua ciptaan yang ada ini, seharusnya ini membuat kita untuk kita menyembah, memuji, mempermuliakan Allah. Amin. Begitu dahsyat Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, laut Taberau yang terbentang luas terbelah, itu oleh karena pekerjaannya. Bangsa Israel lolos dari musuh, itu adalah karena pekerjaan Tuhan. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu, ada banyak mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi, itu karena pekerjaan Allah. Dari batu Bapak Ibu keluar air, itu adalah pekerjaan Allah yang dahsyat. Rasul Paulus sadar, saudaraku, itu juga oleh karena pekerjaan Tuhan. Kita tahu bahwa Paulus awalnya adalah seorang pembunuh, bahkan mengincar orang-orang Kristen akan dibunuh. Tetapi saudaraku, di tengah jalan Tuhan ubahkan dia. Dia buat matanya buta, sehingga di situ dia minta ampun kepada Tuhan. Dia berkata, saudaraku, dia mohon ampun kepada Allah. Akhirnya Tuhan pun mencelitkan matanya, bahkan mengubah hidupnya menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Itu semua dilakukan oleh Tuhan dengan luar biasa Bapak Ibu. Saya ingin katakan kepada saudara hari ini, sadar atau tidak sadar bahwa peristiwa yang terjadi yaitu virus COVID-19 itu terjadi atas seizin Tuhan. Ya, karena kenapa saya katakan itu atas seizin Tuhan? Karena sehelai rambut pun tidak akan jatuh kalau tanpa seizin Tuhan. Amin. Jadi semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara, dan banyak orang bertobat karena peristiwa virus ini. Yang dulu tidak pernah menyembah Tuhan dipaksa harus menyembah Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Kedaulatan penuh ada di tangan Tuhan. Amin. Orang yang tidak pernah menyembah Allah itu Tuhan bisa lakukan. Jangankan manusia, batu pun bisa Tuhan bangkitkan kalau Tuhan mau untuk menyembah Dia. Jadi pekerjaan Tuhan itu begitu luar biasa Bapak Ibu. Saudara dikasih oleh Tuhan, yang dulu tidak pernah ada di mesbah keluarga, didorong untuk membangun mesbah keluarga. Dengan saudaraku kita tidak bisa bebas, harus di rumah, itu terjadi sebuah mesbah. Dan saya percaya saudara ambil bagian di dalamnya. Saya percaya dalam masa wabah yang terjadi, saudara adakan mesbah. Saya melihat pernah di Facebook Bapak Ibu, orang ini bagi saya adalah ya sangat nakal gitulah. Ya saya bilang nakal dia. Jadi diposting oleh istrinya, mereka sedang ibadah. Ya mungkin tidak sadar istrinya dia posting suaminya itu yang sedang baca Alkitab. Itu celananya itu robek-robek Bapak Ibu. Tetapi saya melihat secara positif, ini luar biasa loh. Yang dulunya boleh saya katakan dia adalah orang yang sangat jauh dari Tuhan, yang tidak pernah ke gereja. Tetapi dengan adanya virus, mereka bisa membuat sebuah mesbah. Suaminya dia membaca Alkitab, hanya bisa baca saja, lalu istrinya berdoa. Saya katakan ini luar biasa. Ini Tuhan lakukan untuk pemulihan bagi keluarga. Saya percaya saudara alami akan hal itu. Karena itu saya katakan hari ini bahwa apa yang terjadi ini merupakan seizin Tuhan, di mana Tuhan saudaraku ingin sebenarnya kita mempermuliakan Allah. Kita berpikir Bapak Ibu saya renungkan, kalau Tuhan memang punya kerinduan, apapun bisa Tuhan lakukan. Saudara bisa bayangkan beberapa bulan gereja tidak berfungsi. Sehebat apapun gereja, semegah apapun tidak berfungsi.
Karena apa Bapak Ibu? Karena kemungkinan ada banyak orang hanya cari gereja, bukan cari hadirat Allah, bukan cari kemuliaan Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini kita diingatkan lewat firman Allah bahwa sesungguhnya dimanapun ketika kita ada di dalam gereja, kita sedang mempermuliakan Tuhan. Amin. Itu yang kerinduan Tuhan bagi kita. Apa yang kau kerjakan semua itu untuk mempermuliakan Allah. Saya selalu memberikan jawaban kepada orang yang bertanya kepada saya, bolehkah ini saya lakukan? Kalau orang itu bertanya, saya katakan apapun yang kau lakukan, kalau itu mempermuliakan Allah, lakukan. Kalau itu tidak mempermuliakan Allah, jangan lakukan. Amin saudaraku. Itu. Jadi sesuatu yang mempermuliakan Allah, hal yang kecil sekalipun, kalau itu mempermuliakan Allah, lakukan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang dulu hubungan keluarga retak karena ego masing-masing, sekarang menjadi baik karena diharuskan kumpul dengan keluarga. Ada banyak saudara dikasih oleh Tuhan hal itu terjadi. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, saya katakan bahwa kalau kita ambil positif dengan adanya musibah, itu sebenarnya mengubah paradigma seseorang. Kalau orang yang tidak tahu kebenaran, maka dia akan berkata, wah Tuhan itu kok membiarkan umatnya, seperti itu maksud saya. Itu kalau orang yang tidak tahu kebenaran. Tetapi orang yang tahu kebenaran maka akan melihat dari sisi positif, di mana saudaraku sesungguhnya Tuhan mau membuat restorasi, baik itu dalam pribadi, baik dalam rumah tangga kita Bapak Ibu. Saudaraku, mungkin Bapak Ibu bertanya, lalu bagaimana orang yang mati akibat virus? Karena ya orang percaya pun pasti ada yang mati. Kalau kita ikuti banyaknya di dunia ini yang mati, ya bukan berarti tidak ada orang Kristen yang tidak mati. Tetapi saya katakan hari ini kepada saudara, Tuhanlah yang lebih tahu akan hal itu. Tetapi saya kira Bapak Ibu ini, kalau menurut saya, karena dia mati di dalam Tuhan, itu yang terbaik, itu yang lebih baik. Amin. Karena dia mati di dalam Tuhan, artinya apa? Artinya dia sudah berhenti dalam penderitaannya, sudah berhenti dalam dalam perjuangannya di dunia ini, sudah menyelesaikan garis finishnya. Jadi saudaraku, kalaupun mungkin Bapak Ibu bertanya bagaimana orang yang mati di dalam Tuhan, ya itulah waktunya Tuhan bagi dia, itulah waktunya Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa dia bersama dengan Tuhan kita. Amin. Itu keyakinan kita, karena dia ada di dalam Tuhan. Itu firman Tuhan berkata Bapak Ibu, bahwa hidup untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini hal yang luar biasa. Kalau orang percaya, tahu tentang kebenaran, dia tidak pernah takut dengan kematian. Karena dia tahu kalau dia mati, ya bersama dengan Tuhan, berhenti daripada penderitaan. Saudara, 2 hari yang lalu saya kunjung ke tempatnya Mama Winda. Doanya dia katanya waktu sebelum dioperasi, karena waktu ditanya dokternya, sudah siap untuk dioperasi? Siap Pak Dokter. Karena di benak dia, di pikirannya dia, terserah saja. Kalau mati nggak apa-apa. Ya kalau Tuhan izinkan hidup, ya nggak apa-apa juga. Jadi saudaraku, dia tidak takut, dia tidak ragu. Dia katakan, ya siap operasi. Ternyata bilangnya, Tuhan masih izinkan aku hidup. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya katakan kepada saudara hari ini, karena saudara memahami tentang kebenaran, ya saudara tidak pernah ada rasa takut. Tetapi karena saudara masih punya beban, sekali lagi, karena saudara punya beban, saudara masih meminta kepada Tuhan, kalau boleh Tuhan, saya masih hidup, saya masih ingin melihat anak-anak saya menikah. Ya mungkin seperti itu, saya seperti itu Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, ya saya memang tidak takut mati, tetapi kalau Tuhan izinkan saya masih hidup, saya mau berkarya Tuhan. Saya mau menyaksikan anak-anak saya. Bahkan firman Tuhan pun berkata seperti itu. Ya, orang yang takut Tuhan
saudaraku, dia akan menikmati berkat-berkat baik dari keturunannya. Saudaraku, di dalam ayat yang ketiga, perhatikan di sana. Di sana dikatakan, katakanlah kepada Allah betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Artinya Bapak Ibu Saudara harus akui kedahsyatan Tuhan. Tentu saudaraku, bukan hanya di mulut kita akui kedahsyatan Allah, kehebatan Tuhan, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita katakan bahwa Allah itu dahsyat, maka pujilah Tuhan. Gitu. Kalau saudara katakan Allah itu dahsyat, maka sembahlah Dia. Kalau saudara katakan Allah itu dahsyat, maka saudara percayalah kepada Dia, berpengharapanlah kepada Dia. Itu maksudnya. Oleh karena itu, kalau kita akui kedahsyatan Allah, jangan lagi percaya dengan ilah lain. Artinya kalau kita masih percaya dengan ilah lain, berarti kita tidak mengakui Dia sepenuh hati kita. Karena itu Bapak Ibu, di dalam ayat yang ketiga diajak saudaraku supaya kita mengakui kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, sesungguhnya Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Sesungguhnya Engkau Allah yang hebat Tuhan. Sesungguhnya Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Sebagaimana saya katakan kepada saudara baru-baru ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, apa yang dia katakan kepada raja pada waktu itu? Walaupun Tuhanku tidak membela kami akan tetap memuji Dia. Satu komitmen yang luar biasa Bapak Ibu. Saya kira kalau kerohanian mereka, kerohanian yang biasa-biasa, tidak mungkin bisa berkata seperti itu. Sementara di hadapan mereka itu sudah ada penghukuman untuk mereka, yaitu dapur api yang sudah dinyalakan. Tetapi mereka berkata, walaupun Tuhan kami tidak membela, kami tidak akan pernah mengingkari Dia. Atau dia katakan, kami akan terus menyembah Tuhan. Satu yang luar biasa Bapak Ibu, pengakuan yang sangat luar biasa. Saya katakan, inilah saudaraku pengakuan yang Tuhan kehendaki dari kita sebagai orang percaya. Ya. Karena itu kita berkata Dia dahsyat, percayalah kepada Tuhan. Saudara katakan Allah itu dahsyat, sembahlah Dia. Saudara katakan Allah itu dahsyat, berpengharapanlah terus kepada Tuhan. Jangan sampai kita dikaburkan oleh ilah-ilah lain, keyakinan-keyakinan lain. Saudaraku, kita ini adalah umat-umat pilihan Allah yang sudah ditebus, yang sudah dikhususkan oleh Tuhan. Di ayat yang ketiga berkata, kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Saudara dikasih oleh Tuhan, bagi orang fasik atau dikatakan musuhnya Tuhan, maka kedahsyatan Allah itu Bapak Ibu dikatakan di dalam ayat ini, kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Boleh saya contohkan seperti bangsa Mesir Bapak Ibu, yang selalu menyembongkan kekuatan peralatan perang mereka. Salah satunya yaitu kekuatan kuda tunggangan mereka. Karena saudaraku, mereka membanggakan alat perang mereka. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, baru hanya satu kedahsyatan Allah, wah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan itu semua terkubur di laut Taberah. Ketika semua kuda-kuda itu masuk, semua terkubur dengan laut yang menyatu pada waktu itu. Jadi bagi Tuhan, saudaraku, kekuatan apapun saudaraku, dikatakan musuh-musuh tunduk menjilat kepadamu. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan pernah kita merasa wah, musuh kita lebih hebat dari kita. Tetapi saudara harus berkata bahwa kita lebih hebat dari musuh kita. Karena apa? Karena memang kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang berkuasa, saudaraku. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi muliakanlah Allah. Saudara, oleh karena virus saja Bapak Ibu yang dulu suka berkoar-koar, sekarang bungkam Bapak Ibu. Yang dulu saudara dikasih oleh Tuhan merasa hebat, sekarang ia mati kutu. Tidak bisa berbuat apa. Dulu kan ada orang seperti itu, karena dia merasa hebat, merasa dia
ya merasa dia dipercaya lalu seenaknya dia. Tetapi saudaraku, dengan adanya virus dia bungkam, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara dikasih Allah, itu menunjukkan bahwa Tuhanlah di atas semuanya, di atas segalanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, percayalah akan kedaulatan Tuhan yang nyata di dalam setiap kehidupan kita, khususnya sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, berkata betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Saudaraku, saya ingin katakan kepada saudara hari ini, menjelang kedatangan Tuhan, kedahsyatan Tuhan akan berlipat-lipat ganda Bapak Ibu. Dan ada dua jenis kedahsyatan yang akan terjadi Bapak Ibu. Yang pertama, bagi orang fasik kedahsyatan akan mengerikan. Tetapi bagi orang yang benar, bagi orang percaya, kedahsyatan Allah itu akan menakjubkan saudaraku. Karena itu pilihan itu ada di tangan kita bersama. Pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Saudaraku, kedahsyatan Allah itu akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya bacakan salah satu ayat yang mendukung Bapak Ibu dalam Wahyu 16 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan, dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Kalau saudara melompat ke ayat yang ke-21, mereka menghujat Allah. Ini orang fasik Bapak Ibu. Ketika kedahsyatan itu terjadi, orang fasik itu bukan malah mereka bertobat, bahkan mereka saudaraku menghujat Allah. Ini satu hal yang mengerikan Bapak Ibu. Tetapi kalau saudara melihat bagaimana orang benar ketika kedahsyatan terjadi, ya karena apa? Saya katakan ya kemungkinan kedahsyatan itu bisa terjadi masa kita hidup. Tetapi saya membaca di dalam kitab Wahyu bahwa orang benar itu ketika menghadapi kedahsyatan, dia sujud di kaki Tuhan. Dengan rasa takutnya kepada Tuhan, dia mempermuliakan Allah. Ya. Tetapi orang fasik, orang yang tidak mengenal kebenaran, dia malah saudaraku menghujat Tuhan. Tidak ada pertobatan. Padahal saudaraku, pertobatan itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Itu sebabnya saya pernah katakan kepada jemaat bahwa kematian orang fasik, saudaraku, bukan kematian orang fasik yang dikehendaki Tuhan, tetapi pertobatannya. Sebenarnya dengan adanya Bapak Ibu kedahsyatan terjadi, tujuan Allah supaya umat-umatnya senantiasa datang atau kembali kepada Tuhan, supaya umat-umatnya bertobat, supaya umat-umatnya menyadari akan kesalahan dan kelemahannya. Bahkan saudaraku, kalau orang fasik ini dikatakan dia sepertinya menantang Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya ingin katakan kepada kita bersama hari ini, kedahsyatan Allah itu akan begitu luar biasa terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, kalau membaca dalam kitab Wahyu metra yang keempat, metra yang kelima, itu berbicara tentang kedahsyatan Allah yang begitu luar biasa. Ada gempa yang begitu luar biasa. Dan ada banyak lagi Bapak Ibu yang bisa terjadi kalau sudah kedahsyatan ini sudah saatnya tiba Bapak Ibu. Karena itu saudaraku, diarahkan kita sebagai jemaat Tuhan, di mana Tuhan merindukan selalu ada pemulihan di dalam hidup kita. Sebelum kedahsyatan yang luar biasa ini terjadi, Tuhan selalu merindukan ada pemulihan. Saya bacakan ayatnya kepada saudara di dalam kitab Maleakhi pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima sampai ayat yang keenam. Di sana firman Allah berkata, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya,
supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, ini sudah digenapi. Nabi Elia yang disebut di dalam ayat ini itu sudah tergenapi, Bapak Ibu. Kalau saudara baca di dalam Lukas, di sana penggenapannya, Bapak Ibu, di dalam Lukas pertama ayat 16 sampai 17 di sana dikatakan, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Artinya apa, Bapak Ibu? Waktu Yohanes lahir itu roh Elia sudah ada pada Yohanes. Sehingga kalau saudara mempelajari tentang pelayanan Yohanes Pembaptis, dia banyak membaptis jiwa-jiwa. Itu roh daripada Elia yang dimiliki oleh Yohanes. Pernah saya sampaikan kepada jemaat, walaupun memang itu sudah tergenapi, itu akan terus berkelanjutan. Bukan berarti kalau sudah digenapi lewat Yohanes lalu berhenti di situ, tidak, Bapak Ibu. Itu terus terjadi. Artinya roh itu akan terus bekerja bagi gereja Tuhan, bagi saudara dan saya. Roh yang dimiliki oleh Elia itu akan terjadi kepada kita. Roh itu akan memulihkan, sebagaimana dikatakan dalam ayat ini, bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, anak-anak dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Ini, saudaraku, memang yang Tuhan rindukan dari kita, dari gereja Tuhan, yaitu roh Elia yang memulihkan. Saudara minta roh Tuhan. Tentu roh yang Elia ini adalah rohnya Tuhan. Itulah yang akan memulihkan kehidupan kita, memulihkan pribadi, memulihkan rumah tangga kita. Saya percaya kalau pemulihan itu terus terjadi, maka kita akan nikmati kebahagiaan. Dan saudaraku, di mana dikatakan kita akan aman dari kedahsyatan yang akan terjadi, Bapak Ibu. Kita akan aman dari kedahsyatan. Saudaraku, emang ini tidak bisa dielak, Bapak Ibu. Akan dialami. Saya katakan kedahsyatan bagi orang fasik itu menjadi sebuah hukuman, tetapi bagi orang benar itu menakjubkan. Karena apa? Karena memang kita sebagai orang percaya tetap dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam ayat lain berkata, Bapak Ibu, bahwa anggur dan minyak itu tidak akan dirusak oleh Tuhan. Anggur dan minyak itu berbicara tentang gereja Tuhan. Amin. Yaitu saudara dan saya tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Karena itu hari ini, Bapak Ibu, sebelum kedahsyatan itu terjadi, saudara harus mengadakan restorasi, ada perubahan, ada pemulihan di dalam pribadi kita. Ya, kalau mungkin selama ini, Bapak Ibu, kita sudah merasa sudah jauh dari Allah, kita minta supaya kita dipulihkan oleh kuasanya Tuhan. Kita minta roh Elia yang pernah memulihkan itu terjadi atas hidup saudara dan saya. Jangan kita berpikir, wah saya hebat, saya bisa menghadapi kedahsyatan. Jangan katakan seperti itu, karena tidak ada satupun yang bisa tahan jika kedahsyatan itu terjadi, Bapak Ibu. Karena itu, ketika engkau sudah dipulihkan oleh Allah, ketika rumah tanggamu sudah dipulihkan oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita tetap aman. Kita tidak akan terpukul dengan kedahsyatan yang terjadi. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari sebagai jemaat Tuhan, ya, saya merindukan jemaat Tuhan untuk tetap kita ada di dalam kehendak Tuhan, di dalam kebenaran. Lakukanlah apa yang Tuhan mau dari kita. Kalau Tuhan katakan kita perlu ada pemulihan, ya lakukan, Bapak Ibu. Kita pribadi masing-masing yang tahu apakah ada kesalahan, apakah ada perbuatan yang tidak baik. Saudara sendiri yang tahu. Tidak ada pendeta yang tahu tentang apa yang kau lakukan. Tetapi pemulihan itu akan terjadi ketika kita akui itu di hadapan Allah. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Maka saya percaya, Bapak Ibu,
walaupun kedahsyatan akan kita hadapi, kita akan terlindung, kita akan terpelihara, karena kita senantiasa melakukan setiap kehendak daripada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Allah ini boleh menguatkan kita semua. Tentu saya mau katakan kepada saudara hari ini, kenapa Tuhan mau memulihkan kita, kenapa Tuhan mau merestorasi kita, supaya kita mempermuliakan Allah. Itu kerinduan Allah bagi kita. Ketika saudara mempermuliakan Tuhan, ketika saudara menghormati Tuhan, maka saudara akan tetap dalam naungannya, dalam perlindungannya, dalam pimpinannya. Percayalah, muliakanlah Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Puji Tuhan, kita naikkan pujian yang berkata, Yesus kemuliaan, haleluya. Pulihkan hatiku. Hampamu terbatas menyampaikan firman ini Tuhan, namun hamba minta Roh Kudus biar lebih jauh memetraikan firman ini dalam setiap pribadi, dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Nabi Elia yang ditulis dalam kitab Maleakhi itu sudah tergenapi, dan itu dimulai dari Yohanes Pembaptis. Namun saudaraku, roh ini terus berlangsung, roh ini akan terus ada, dan itu nyata bagi gereja Tuhan, bagi orang yang merindukan roh itu. Saya mau katakan hari ini kepada saudara, roh yang dimiliki oleh Elia adalah roh Tuhan. Dan roh itulah yang memulihkan kita, memulihkan rumah tangga kita, memulihkan ekonomi kita, bahkan apapun dia bisa pulihkan Bapak Ibu. Karena itu minta roh Tuhan bekerja dalam setiap pribadimu. Katakan apa yang menjadi pergumulanmu, katakan apa yang menjadi kerinduanmu, supaya Tuhan memulihkan. Karena bukan kuat dan gagah kita mampu menyelesaikan masalah kita, persoalan kita, tetapi dengan kekuatan roh Tuhan, maka kita akan sanggup mengatasi, bahkan menghadapi setiap persoalan kita. Bapak, hamba mohon kepada Tuhan, hamba mohon kuasa-Mu bekerja atas pribadi kami Tuhan. Kami manusia yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami tidak punya kekuatan apa-apa Tuhan. Kami hanya andalkan roh-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tidak mau masuk pada kedahsyatan yang bisa menyiksa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebab orang yang benar, orang yang hidup di dalam kebenaran, maka akan dilindungi oleh Tuhan, akan dipelihara dan dijagai oleh Tuhan.
Terima kasih Bapa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Nyanyikan sekali lagi pujian dengan sungguh-sungguh. Di akhir pujian angkat tanganmu, taruh tangan kirimu di dadamu, tangan kananmu angkat tinggi-tinggi kepada Tuhan. Yesus kemuliaanmu, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam setiap pribadi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan. Oleh karena pemulihan Allah terjadi dalam setiap pribadi kami Bapa. Berkati setiap umat-Mu Bapa. Jika jemaat-jemaat-Mu saat ini dalam keadaan lemah, dalam keadaan Tuhan berputus asa, Kau pulihkan mereka Bapa. Biarlah cinta mula-mula Engkau nyatakan buat mereka Tuhan, sehingga mereka pun mencari Engkau, mengagungkan kebesaran nama-Mu Tuhan. Jika ada di antara jemaat-Mu ekonominya Tuhan sedang Tuhan down Tuhan, Kau pulihkan Bapa. Engkau pulihkan ekonomi mereka, Engkau pulihkan Tuhan rumah tangga mereka masing-masing dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu Tuhan. Jika ada di antara umat-umat jemaat-Mu Tuhan yang sulit mengatasi segala, oh Tuhan, tabiat-tabiat dalam hidup mereka, Tuhan mampukan mereka untuk mengatasinya. Tuhan, di dalam nama Yesus, berkaryalah Roh Kudus dalam setiap pribadi mereka Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Roh bekerja untuk memulihkan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Sekali lagi diberkati seluruh jemaat-Mu Bapa, yang walaupun mereka sebagian tidak dapat hadir, dimanapun mereka senantiasa dalam naungan kekasihan Tuhan. Diberkati usaha pekerjaan kami masing-masing, diberkati bangsa kami Indonesia ini Tuhan, diberkati desa kami Sungai Luruk ini Bapa. Kiranya hujat pertobatan, hujat keselamatan terjadi buat desa kami. Menangkan daulat umat-Mu yang ada di desa ini Tuhan. Kami ini sama-sama kami ingin mempermuliakan Engkau, meninggikan nama Tuhan. Berkati aparat desa yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh hamba-hamba yang melayani pekerjaan-Mu di
dimanapun berada. Tuhan berkati semuanya, pakai dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Seluruh keluarga kami, saudara kami, pemilik kami, orang tua kami, dimanapun Tuhan berkati semuanya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pelihara, lindungi Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami berterima kasih sebab Tuhan baik bagi kami semuanya. Sebagai rasa syukur kami akan memberi persembahan kami. Besar kecil dialah Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.